Rhino. Hope you like surprise, Spider. This is too good to be true. Scorpion, can you hold on a minute? I was in the middle of a phone call and it was business. Gotcha. Vulture! Long time no see. We're going to have so much fun. Hello Brovers, kembali dengan berita bocoran terbaru terkait Marvel. Namun kali ini kita masuknya ke SSU atau Sony Spider-Man Universe, di mana ada bocoran terkait dengan kelompok villain yang akan didevelop oleh pihak Sony untuk dipersiapkan head to head dengan Spider-Man. Yang dimana Spider-Man yang kemungkinan berhadapan itu antara Tom dan juga Andrew. Kita lihat nanti siapa yang benar-benar lawan kelompok villain ini. Kalau feeling gue sih Andrew ya, karena Tom ini kan nanti bakal head to headnya sama Null. Ikuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, sebelum mulai pembahasannya, gue mau kasih pengumuman dulu nih. Akhirnya Clip on X Universe punya clothing line. Bukan sekedar merchandise, tapi memang gue niatin buat produksi clothing line sendiri. Desainnya pure gue buat sendiri, gue yang nyablon, packing dan lain-lain. Untuk saat ini gue handle sendiri. Memang desainnya seperti ini. With great numbers comes great responsibility. Tentunya ini fan art parodi dari IP kesayangan kita semua yang sekarang sedang kita bahas ini. Maknanya ya simple sih, tapi filosofisnya dalam gitu ya. Semakin besar angka atau suatu transaksi, entah itu pembelian ataupun penjualan, maka semakin besar tanggung jawab kita, ya nggak sih? Anjay, jika kalian kagak lakuin kata-kata ini di depan gitu ya, yang terjadi seperti gambar yang ada di belakangnya. Beuh, mantep jadilah tuh Peter Parker. Emang gue parodikan ke arah Daily Bugle yang gue kolaborasikan dengan tema Japanese retro anime. Tentunya karena kita channel breakdown, banyak detail-detail kecil yang gue sematkan pada gambar ini, yang tentunya bakal kalian dapatkan gitu ya maknanya ketika kalian beli produknya. Biar kalian cari tahu sendiri detail-detail kecilnya itu apa, dan di situ nanti bakal ada sedikit teaser desain berikutnya itu berkaitan dengan apa. Intinya seperti itu. Ceweknya bisa klik link yang gue terterakan di deskripsi atau komentar yang gue pin. Tapi kalau misalkan sudah tertera tag produk yang ada di YouTube, itu bisa langsung diklik aja, itu langsung kelempar ke Shopee. Kalau misalkan belum ada tag produknya, ya berarti kalian kliknya di deskripsi atau komentar yang gue pin. Berita ini datang dari My Time to Shine Hello, kelompok villain bernama Sinister Six. Buat kalian yang nggak tahu, Sinister Six itu sebenarnya anggotanya tuh macam-macam dan beda-beda. Tiap komik tuh punya anggotanya masing-masing, yang intinya jumlah anggotanya itu 6 orang. Sinister Six ini sendiri dijuluki sebagai salah satu kelompok villain yang sangat-sangat spesifik ke arah Spider-Man, karena Sinister Six ini memang dendamnya sama Spider-Man, punya masalahnya sama Spider-Man gitu ya, nggak sama superhero lain. Jadi bener-bener sangat personal sekali gitu ya villain ini. Misalkan kalau di Spider-Man Remaster itu kan ada Electro, ada Rhino, ada Scorpio, ada Vulture, terus juga ada Mr. Negatif, kayak gitu-gitu, yang dimana tiap satu villainnya atau tiap anggota itu pasti punya at least 1 atau 2 masalah pribadi dengan Peter Parker atau Spider-Man. Itu sebabnya memang Sinister Six ini dijuluki sebagai kelompok villain khusus untuk Spider-Man, karena memang mereka semua dendamnya sama Spider-Man. Kalaupun ada di cerita komik misalkan Sinister Six itu terlibat dengan superhero lain, tapi ya itu cuma minor gitu. Majornya tuh memang secara spesifik atau secara urusan personalnya sama Spider-Man, karena memang semuanya dendam sama Spider-Man. Nah, sejauh ini sebenarnya itu udah ada beberapa villain yang udah di-develop oleh Sony. Contoh, Morbius. Terus ada Kraven atau Kraven the Hunter yang nanti bakal rilis setelah Venom ya. Begitu juga ada Vulture, dan tentunya ada Venom. Tapi yang jadi permasalahan, ini kan versi live action ya. Nah, dari keempat itu yang sudah gue sebutkan,
mereka berempat ini masih belum jelas mereka punya dendam apa sama Spider-Man, apalagi begitu Vulture itu menghadap Morbius atau ketemu sama Morbius, Vulture malah langsung ngajak, yuk kita ngebunuh Spider-Man, yang dimana nggak jelas karena Vulture-nya ini kan Vulture dari universe MCU yang dimana dia itu punya dendam sama Spider-Man Tom, sedangkan Morbius ini kan beda universe sama Vulture-nya ini, ya nggak sih? Yang dimana Morbius sendiri itu baru terdevelop dan baru munculnya tuh sebelum kejadian No Way Home atau mungkin bertepatan di No Way Home gitu loh kejadiannya. Jadi otomatis ya si Morbius ini sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang Spider-Man. Begitu juga dengan Kraven. Kalau misalkan kalian lihat di trailer ataupun final trailer dari Kraven the Hunter, itu udah jelas banget kalau Kraven the Hunter itu kayaknya memang nggak ada masalah sama sekali dengan Spider-Man. Terus juga ada Venom. Kalau Venom sendiri itu sebenarnya yang kita lihat, perspektif kita karena kita udah nonton film Venom 1 dan Venom 2, Venom tuh nggak jahat-jahat banget ternyata. Justru dia tuh lucu, nyebelin, kayak gitu-gitu kan ternyata. Sifat Venom itu sendiri, yang dimana kayaknya agak sedikit bertolak belakang jika tiba-tiba dia punya dendam dengan Spider-Man. Ini tuh Sinister Six yang dimaksud oleh Sony itu yang mana? Karena mereka semua ini di develop atau di build up dari awal itu mereka memang nggak punya dendam sama Peter Parker, bahkan mereka mungkin nggak tahu Peter Parker, atau mungkin di universe mereka tidak ada Peter Parker, atau mungkin Peter Parkernya belum jadi Spider-Man. Justru intinya kan seperti itu yang jadi masalah di situ gitu ya. Ini Sinister Six mau ke arah mana? Sedangkan para villain yang sudah di-spill duluan gitu ya lewat film solo mereka masing-masing, ya mereka ini tuh nggak ada masalah dengan Peter Parker ataupun Spider-Man. Ada juga beberapa teori yang merumorkan bahwa sebenarnya ini Sinister Six-nya itu bukan versi dari tiap universe terus berkumpul, enggak. Tapi ini Sinister Six-nya versi Andrew Garfield Spider-Man. Karena kalau misalkan kalian lihat di berita rumor sebelumnya, Andrew Garfield memang kali ini Sony yang ngejar-ngejar Andrew buat ngajak si Andrew ini untuk gabung lagi dengan Sony dan memerankan Spider-Man dengan proyeknya sendiri. Ingat, proyeknya sendiri. Andrew bakal punya proyeknya sendiri bersama Sony Pictures. Yang dimana kalau misalkan kita throwback pada The Amazing Spider-Man 2, di situ sudah terlihat jelas bahwa developnya memang ke arah Sinister Six, karena di situ Mr. Fierce sudah melihat berbagai macam teknologi, kayak ada tentakel Dr. Octopus, terus ada Rhino, terus ada segala macam kayak apa sih namanya Vulture, kalau nggak salah sempat ada Vulture juga tuh di situ. Terus juga di situ kan semuanya didanain sama satu kepala, yaitu Harry Osborn. Nah, Harry Osborn sendiri itu memang punya dendam secara spesifik dengan Peter Parker. Dan disitulah core-nya. Jangan-jangan Sinister Six yang berusaha untuk didevelop oleh Sony bukan Sinister Six yang sudah mereka bangun dari awal sebelumnya gitu ya. Ada Morbius, Kraven, Vulture, Venom, dan lain segala macam, itu bukan. Beda lagi gitu ya. Sedangkan Sinister Six yang dimaksud oleh Sony ini memang benar-benar pure punya dendam pribadi dengan Peter Parker, spesifiknya ke Peter Parker Andrew Garfield. Apalagi seperti yang kita tahu, sebenarnya di sini gue sudah bahas di video sebelumnya, ini terkait dengan dua mekanisme dari paradoksnya Marvel, yang dimana mungkin bisa terjadi tangkai universe ataupun memang universe-nya Andrew. Ketika Andrew pulang ke universe-nya setelah kejadian No Way Home, tiba-tiba universe-nya sudah berubah atau terjadi paradoks karena Max Dillon gak mati, terus juga Lizard udah berubah jadi orang duluan gitu ya. Yang pasti kan berarti Captain Stacy itu kan gak mati, ya gak sih? Yang itu tentunya bakal mempengaruhi cerita utama dari kisah hidupnya si Peter Parker Andrew Garfield ini. Nah, kalau misalkan memang itu terjadi, disitulah kesempatan Sony untuk ngebuat Sinister Six ini sangat menonjol. Bang, kenapa Andrew Garfield? Kenapa nggak Tobey? Kenapa nggak Tom? Nih gue kasih penjelasan sedikit nih ya. Ini sebenarnya bukan penjelasan dari gue, tapi beberapa teori dari orang luar sono. Kemungkinan besarnya kenapa Andrew Garfield yang bakal head to head dengan Sinister Six dikarenakan, pertama, Tom sedang berada pada masalah Secret Wars bersama para Avengers. Terlebih lagi, yang dihadapi Tom itu adalah wajah mentornya sendiri. Terlebih lagi, judul dari Spider-Man Tom ini nanti film solonya yaitu King in Black, yang dimana King in Black ini sendiri adalah sosok dewa simbiot atau
nol. Jadi Tom ini sudah sangat direpotkan sekali dengan urusan tersebut. Sedangkan Toby, memang Toby ini dirumorkan dari awal, dari sebelum Deadpool and Wolverine bahkan, dia ini bakal jadi salah satu pemimpin pasukan TVA bersama The Wars Logan yang ada di Deadpool and Wolverine, si baju kuning eta. Nah itu, dia nanti katanya sih bakal memimpin bareng Toby bersama para pasukan TVA yang lainnya. Balik lagi ke topik awal di mana Sony sebelumnya itu memang ngejar-ngejar Andrew buat balik meranin Spider-Man di proyek khusus Sony milik Sony gitu ya. Jadi benar-benar 100% Sony, tidak ada campur tangan dari Marvel Studios. Dan itu terjadi setelah Secret Wars. Sony kini juga sudah taubat gitu ya cuy ya. Jadi buat kalian yang mungkin kesal sama Sony karena sudah menciptakan Madam Web, Morbius dan lain segala macam yang sampahnya mampus gitu ya. Dan di sini ternyata Sony sudah melakukan berbagai macam gebrakan cuy. Dari Kraven the Hunter yang ternyata rating R dan juga actionnya keren banget, gila, mantep banget Kraven the Hunter. Walaupun gue belum nonton filmnya, kita semua belum nonton filmnya, tapi gue tahu film Kraven the Hunter gue yakin bakal mengembalikan nama Sony di mata para fans Marvel. Gue yakin banget, nggak tahu kenapa, karena ya dari actionnya pun udah keren banget gitu cuy. Apalagi si Aaron-nya ini kan emang dia spesialis film-film seperti ini ya. Terus juga Venom 3 dengan perkenalan Null-nya, yang dimana ini menandakan bahwa Sony mulai membuat saganya sendiri dengan villain utamanya yaitu Null. Ini menurut gue cukup respect ya, karena Sony akhirnya membuat satu film berkaitan dengan film yang lainnya terus. Jadi mereka bikin satu garis timeline cerita yang nanti akan di endingnya perang sama Null. Itu menurut gue keren banget. Yang tentunya karena gebrakan yang dilakukan Sony ini akhirnya membuat karakter Spider-Man jadi lebih berharga dan menaikkan value-nya. Terlebih lagi, kalian perlu ingat, Sony itu sukses bikin video game konsol maupun PC besutan Insomniac atau Spider-Man Remaster atau versi Spider-Man 2 atau Spider-Man Miles Morales. Sukses besar, suksesnya mampus. Mantep banget, memang kualitasnya gila. Dan di situ gue udah sudah berusaha untuk kayaknya nih memang Sony nih butuh ditegor sedikit lah supaya akhirnya dia mau gerak gitu loh. Dan akhirnya di sini memang membuktikan bahwa Sony itu bagus gitu cuy. Setidaknya gitu ya, dari sekarang Sony itu udah improve jauh lah dari sebelumnya yang nyiptain Madam Web dan segala macam. Pokoknya ke belakang-belakangnya tuh busuk banget dah. Apalagi sekarang ya gue bilang tadi gitu ya, sudah berani mainan rating R. Gue yakin kedepannya banyak proyek dengan format serupa sih. Karena kalau Sony sudah berhasil bikin Kraven the Hunter laku dan dengan rating R-nya itu gitu ya, kemungkinan besarnya bakal dibuat lagi dan mungkin akan dibikin jauh lebih brutal, bisa jadi. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, ini sangat-sangat krusial sebenarnya. Visual effect-nya Sony itu selalu bagus. Jarang banget visual effect ciptaan Sony itu gagal cuy. Visual effect Sony itu keren-keren banget. Even sesampah-sampahnya Morbius, ketika dia berantem di stasiun rel kereta api, itu visual effect-nya keren banget, gila. Mantep banget coy. Oh ya, dan satu lagi, kalian perlu ingat, jika Marvel Studios bisa melakukan ini dan ini, berarti Sony juga bisa melakukan ini. Simple tapi bakal jadi film yang curang, yang isinya persetan plot, nggak apa-apa, isinya bucin semua, udah auto 1 billion, at least sekitar 700-800 tuh dapat lah tuh Sony gitu ya, kalau emang ide tersebut terrealisasikan. Apalagi memang fanbase-nya sudah sangat besar sekali, semua orang sudah pengen dengan The Amazing Spider-Man 3, entah itu jadi judulnya Amazing Spider-Man 3 atau judulnya nanti jadi Spider-Man and Spider-Gwen atau mungkin Spider-Man The Sinister Six dan lain segala macam kayak gitu-gitulah. Menurut gua kemungkinan besarnya Sony harusnya bisa lebih dari itu, bahkan kalaupun bisa menginjak itu sudah sangat jauh lebih bagus gitu ya. Mungkin segitu dulu berita terbaru terkait dari Sony Spider-Man Universe yang menurut gua semakin kesini gue yakin Sony akan menjadi lebih baik lagi karena dia terus improve terus cuy. Mantep banget menurut gua. Buat yang mau beli official teaser Choksu desain Peter Parker, stok terbatas karena gua kerjain sendiri tuh produk, dijamin caur lah asli.
Apalagi karena promo launching gue buatin diskon yang lumayan cuan gitu. Buat packaging gak usah ditanya karena gue kerjain sendiri cuy, insya Allah aman sampai tujuan dan gue perhatikan detail-detail kecilnya. Nextnya bakal ada desain-desain terbaru dari Choksu, kalian pantengin aja, dan kalau misalkan sudah muncul di keranjang YouTube ya silahkan check outnya jadi lebih mudah. Tapi kalau misalkan untuk saat ini kalian check outnya di link yang sudah gua taruh di kolom komentar ataupun di description. Di situ kalian bisa CO dan di situ kalian bisa dapat promo diskon. Itu beneran diskon cuy, bukan gua asal-asal harga coret, nggak. Emang tadinya gua mau jual harga segitu tapi akhirnya gua diskon dulu dah untuk saat ini. Untuk para browers kalau mau beli nih gasken, nanti setelah beberapa hari ya gua balikin ke harga normal lah cok.